Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pagi ini anak-anak mempersiapkan buku tema 6, subtema 2, pembelajaran 3, halaman 91. Nelayan pergi melaut pada malam hari, memanfaatkan angin darat. Tahukah kamu angin darat yang terjadi? Prosesnya adalah udara di daratan lebih dingin, sedangkan di lautan lebih panas. Maka udara di daratan akan mengalir atau bergerak ke arah lautan secara konveksi. Nelayan kembali ke daratan pada siang hari. Mereka memanfaatkan angin laut. Tahukah kamu, angin laut terjadi ketika pagi hari hingga menjelang sore hari. Prosesnya adalah udara di lautan lebih panas, sedangkan di daratan lebih dingin. Maka udara di lautan akan mengalir atau bergerak ke arah daratan secara konveksi. Ingat pembelajaran sebelumnya anak-anak. Perpindahan panas itu terjadi dari suhu yang lebih panas ke suhu yang lebih rendah. Kamu tentu tahu bahwa manusia memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Kamu tentu tahu bahwa manusia memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Kebutuhan hidup manusia berupa kebutuhan pokok atau primer. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Yang ketiga, kebutuhan tersier. Kebutuhan pokok atau primer terdiri sandang atau pakaian, pangan, makanan, papan, tempat tinggal. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang berkaitan dengan usaha menciptakan atau menambah kebahagiaan hidup. Kebutuhan sekunder terdiri dari pendidikan, kesehatan, dan liburan. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang berkaitan dengan usaha menciptakan atau meningkatkan harga diri, gengsi. Kebutuhan ini bisa dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Contohnya adalah mobil, perhiasan, handphone, laptop. Setiap manusia melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, selalu memberikan pengaruh kepada lingkungannya, baik lingkungan alam, ekonomi, sosial, dan budaya. Bacaan di atas merupakan salah satu teks penjelasan atau eksplanasi yang dimuat pada surat kabar. Surat kabar merupakan salah satu media cetak yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Surat kabar atau koran merupakan salah satu media cetak yang dapat memberikan berbagai informasi. Untuk memahami sebuah teks penjelasan atau eksplanasi, pada bacaan di atas, kamu perlu mengetahui pokok pikiran di setiap paragrafnya. Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pokok pikiran disebut juga dengan pikiran utama, atau gagasan pokok. Cara menentukan pokok pikiran pada paragraf. 1. Membaca seluruh kalimat yang terdapat di dalam teks bacaan. 2. Memahami isi dari teks bacaan. 3. Menemukan isi dari pokok bacaan. Setiap paragraf memiliki satu pikiran pokok yang merupakan inti dari pembicaraan atau pembahasan yang ada dalam paragraf tersebut.